semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai permainan tradisional petak umpet. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama-sama. Jadi teman-teman, permainan petak umpet adalah sejenis permainan cari dan sembunyi yang biasanya dimainkan oleh minimal 2 orang atau lebih, yang umumnya dilakukan di luar ruangan. Tapi ada juga loh permainan petak umpet yang biasanya dimainkan di dalam ruangan. Lalu, apa sih tujuan dari permainan petak umpet itu sendiri? Nah, tujuan dari permainan petak umpet adalah untuk mengasah ketelitian dan kepekaan anak, karena mereka harus mampu untuk menemukan lawan mainnya yang tengah bersembunyi. Nah, sebelum bermain, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan dari permainan petak umpet. Yang pertama, ada waktu. Waktu ini harus disepakati oleh teman-teman atau anak-anak yang bermain. Kemudian yang kedua, yaitu tempat untuk bermain. Nah, tempat untuk bermain petak umpet ini bisa dilakukan baik itu di dalam ataupun di luar ruangan. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini bisa berupa pohon, tiang, ataupun tembok. Yang nantinya perlengkapan ini bisa digunakan sebagai benteng atau rumah si penjaga. Kemudian ada yang keempat, yaitu peserta. Peserta ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, karena biasanya permainan petak umpet bisa dilakukan secara berkelompok. Terakhir yaitu selamat bersenang-senang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tata cara permainan petak umpet. Yang pertama, anak harus melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing atau penjaga. Ketika ada 2 orang yang kalah dalam melakukan home pimpa, maka mereka akan bergantian untuk sweet. Setelah itu, siapa yang kalah dialah yang menjadi kucing ataupun penjaga. Yang kedua yaitu penjaga harus menemukan temannya yang bersembunyi dan menjaga bentengnya agar tidak diambil alih. Nah, dalam pengejarannya mencari teman, para penjaga harus memastikan bahwa bentengnya ini tidak diambil alih oleh orang-orang atau teman-temannya yang sedang bersembunyi. Jadi dia harus memastikan bahwa bentengnya ini aman dari jangkauan teman-temannya yang bersembunyi. Adapun yang ketiga yaitu setelah menemukannya, penjaga harus berlari menuju benteng dan menyentuhnya sambil menyebut nama teman yang ditemukannya. Nah teman-teman, jadi ketika si penjaga sudah berhasil menemukan salah seorang temannya, dia harus berlari ke bentengnya untuk menyentuh bentengnya. Nah, hal itu dilakukan sambil menyebutkan nama teman yang ditemukannya. Hal ini dilakukan agar teman yang ditemukannya itu tidak bisa mengambil alih benteng dan temannya itu bisa kalah dari si penjaga atau kucing yang sedang menjadi penjaga. Kemudian tata cara permainan yang keempat yaitu lawan main yang lainnya harus mengendap-endap menuju benteng dan menyentuh benteng supaya dia bisa lolos dari incaran si kucing. Jadi ketika si penjaga atau kucing ini sedang mencari teman yang lain, maka harusnya yang lainnya yang sedang bersembunyi selain dari orang yang ditemukan oleh penjaga ini harus berjalan mengendap-endap untuk menyentuh benteng dari si kucing ini agar dia bisa menang dan mengalahkan si kucing. Kemudian yang terakhir yaitu permainan dianggap selesai jika semua lawan main berhasil ditemukan dan penjaga bisa diganti atau jika lawan main berhasil menyentuh benteng dan mengalahkan penjaga. Nah, permainan ini akan dianggap selesai jika penjaga dapat mempertahankan bentengnya sebelum teman-teman yang lain yang sedang bersembunyi menyentuh benteng si penjaga. Lalu apa sih nilai edukatif dari permainan petak umpet? Nah, jadi permainan petak umpet memiliki 5 nilai edukatif. Yang pertama, anak dapat mengenal sudut-sudut rumah atau dalam ruangan jika permainan ini dilakukan di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, anak mampu mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya atau jika permainan ini dilakukan di luar ruangan.
Kemudian yang ketiga yaitu dapat melatih ketangkasan dan kecermatan anak dalam mencari sesuatu. Jadi orang yang menjadi kucing atau penjaga ini dapat melatih bagaimana cara dia untuk mencari temannya. Kemudian yang keempat yaitu permainan ini dapat mengajarkan anak untuk membuat suatu keputusan dengan cepat, yaitu dapat diaplikasikan ketika anak akan mencari tempat bersembunyi. Nah, yang terakhir yaitu dapat melatih anak untuk lancar dalam menghitung. Nah, biasanya permainan petak umpet ini akan dihitung oleh si kucing atau si penjaga dalam bilangan 1-10 atau 1-20. Pada umumnya, hal ini dilakukan untuk melatih daya hitung anak, apakah dia sudah lancar berhitung atau tidak. Nah, setelah itu, ayo kita simak bersama-sama bagaimana sih permainan petak umpet itu. Om Lintang ayam gambreng, nenek hijau pakai baju rombeng. Rombeng, rombeng, rombeng. Jara jadi. 2, 3, 4, 5. Udah, Ki?